Miliarder Finlandia, Thomas Ziliakus mengatakan bahwa grupnya siap merekrut superstar PSG Kylian Mbappe jika berhasil mengakuisisi Inter Milan dari Suning Group. Dalam sesi wawancara dengan TV Play via FC Internews, sang miliarder melontarkan pernyataan berani tentang niatnya membeli Inter. Ziliakus telah muncul sebagai calon kuat pembeli Inter dalam beberapa bulan terakhir dan ia tidak ingin menutup-nutupi hasratnya tersebut. Baru-baru ini, Ziliakus menjelaskan bahwa dirinya bermaksud menyodorkan kesepakatan serius kepada Suning untuk mengambil alih Inter, setelah grupnya 21 Century Capital berhasil menandatangani perjanjian investasi dengan investor senilai 2,5 miliar dolar AS. Kendati demikian, tidak ada jaminan bahwa pemilik Inter akan menerima tawaran tersebut. Namun, Ziliakus membulatkan tekad untuk terus berusaha meyakinkan keluarga sang, dan sudah membuat beberapa rencana yang salah satunya adalah merekrut pemain top seperti Kylian Mbappe. Saya tahu seberapa besar keinginan keluarga sang dan kami tidak jauh dari penilaian mereka, ungkap Ziliakus. Kami ingin mengambil alih Inter dan mengubahnya menjadi klub terbesar di dunia. Konsekuensi dari semua ini adalah kemungkinan membeli pemain-pemain top, dan secara umum akan meningkatkan tim yang memang sudah kuat. Misalnya Kylian Mbappe, yang tidak akan lagi menjadi mimpi. Idenya secara bertahap memperkuat tim yang sudah berkualitas untuk bersaing memenangkan Scudetto dan Liga Champions setiap musim. Tutup sang miliarder. Inter Milan telah mencapai level yang sama seperti saat mereka memenangkan gelar Serie A di bawah asuhan Antonio Conte. Menurut Gazzetta dello Sport, yang membuat perbandingan bahwa dalam beberapa musim terakhir, tidak ada keraguan jika Inter adalah salah satu tim papan atas di Serie A. Sejak musim 2017, Nerazzurri selalu finish di 4 besar setiap musimnya. Namun hanya sekali dalam kurun waktu tersebut Inter mampu melaju jauh dan memenangkan gelar, yakni pada musim 2020-2021 di bawah asuhan Antonio Conte. Dalam 2 musim berikutnya di bawah asuhan Simone Inzaghi, Nerazzurri berusaha menindaklanjuti hal tersebut tetapi mereka gagal. Secara numerik, Gazzetta mencatat bahwa Inter telah mencatatkan awal musim terbaik mereka dalam beberapa waktu terakhir. Nerazzurri memiliki rata-rata 2,55 poin per pertandingan dalam 11 laga pertama musim ini. Raihan tersebut merupakan perolehan yang lebih baik dibandingkan tim di bawah asuhan Conte ketika mereka memenangkan gelar. Dan hal ini membuat Inter berpeluang finish dengan total poin terbaik jika mereka dapat mempertahankan kecepatannya. Namun lebih dari sekedar angka, maka ada pertanyaan mengenai perasaan di sekitar tim. Dalam pandangan Gazzetta, Inter memiliki atmosfer serupa dengan yang mereka alami pada musim 2020-2021. Saat itu, obsesi untuk memenangkan gelar sangat menguras tenaga, di mana Inter belum pernah melakukannya selama hampir 1 dekade. Laporan mencatat bahwa hal yang sama juga telah terjadi sekarang. Meskipun Inter juga terus memperhatikan kompetisi lain, namun mereka semakin terobsesi untuk akhirnya memenangkan gelar setelah beberapa musim mengalami kekecewaan besar. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard dilaporkan tidak akan berlatih sekitar 3 atau 4 minggu setelah mengalami cedera. Nerazzurri mengonfirmasi dalam pengumuman resmi bahwa tes medis telah menentukan berapa lama pemain Prancis tersebut perlu mengenakan penyangga lutut. Tidak diragukan lagi bahwa Pavard mengalami cedera serius pada lutut kirinya, di mana klub mengkonfirmasi bahwa ada efek samping dari dislokasi lutut. Oleh karena itu, sang pemain akan membutuhkan waktu untuk proses pemulihan. Namun mengingat belum ada cedera ligamen, maka sang pemain tidak akan absen selama berbulan-bulan. Ini merupakan pertanda positif dalam hal jangka waktu pemulihan Pavard. Perlu diketahui, Pavard masih perlu memakai penyangga lutut selama 3-4 minggu, dan kemudian dia dapat kembali berlatih guna memulai proses rehabilitasinya. Meski begitu, belum diketahui secara pasti berapa lama lagi Pavard harus absen sebelum bisa kembali bermain. Bek Inter Milan, Matteo Darmian akan memiliki peran kunci dalam beberapa minggu ke depan dengan absennya Benjamin Pavard.
Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti bagaimana cedera pemain Prancis itu sekali lagi akan membuat Darmian menjadi lebih penting. Musim lalu, Darmian telah menunjukkan bahwa meski usianya sudah menginjak 30-an, namun dirinya tetap bisa diandalkan bagi Inter. Mantan pemain Manchester United tersebut bermain reguler sebagai bek tengah kanan untuk menggantikan Milan Skriniar yang mengalami cedera. Kemudian musim ini dengan kehadiran Pavard, Darmian juga menjadi opsi pengganti yang serbaguna bagi Simone Inzaghi. Namun Pavard harus absen karena cedera lutut dan belum pasti berapa pertandingan yang akan dilewatkan sang pemain. Meski demikian, Inter tidak perlu terlalu khawatir mengingat Darmian sudah membuktikan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi lebih dari sekedar solusi darurat di pertahanan. Pemain internasional Italia serba bisa itu bahkan menunjukkan kualitasnya hingga ke final Liga Champions, dan sekarang Darmian siap untuk mengulanginya lagi. Mantan gelandang Inter Milan, Borja Valero menilai bahwa Hakan Calhanoglu merupakan kandidat gelandang terbaik Serie A. Berbicara kepada DAZN melalui FC Internews, Valero juga memuji penampilan Calhanoglu sejauh musim ini. Seperti diketahui, Calhanoglu awalnya bermain sebagai gelandang box-to-box kemudian beralih ke peran deep lying playmaker. Meskipun musim lalu merupakan salah satu masa transisi bagi Calhanoglu, namun musim ini ia mendapat tempat yang jelas di lini tengah dan memulai musim dengan lebih percaya diri dari sebelumnya. Calhanoglu benar-benar berhasil dalam peran ini. Kombinasi kemampuan passing dan kesadaran bertahan baru memungkinkan Calhanoglu mendikte tempo pertandingan, dan Inter telah membentuk seluruh gaya permainan mereka di sekitar sang gelandang. Saya harus mengatakan bahwa jika Calhanoglu pada akhirnya tidak terpilih sebagai gelandang terbaik Serie A musim ini, maka dia hampir mencapainya, ungkap Valero. Calhanoglu awalnya adalah seorang trequartista, dan kemudian menjadi deep lying playmaker. Di Bergamo dia bermain seperti trequartista ketika dia mengirim umpan terobosan untuk Darmian yang menyebabkan Inter dihadiahkan penalti. Tetapi kemudian dia juga memberikan kontribusi dan kualitas yang luar biasa, yang semakin menarik perhatian saya. Sangat normal bagi pemain dengan kualitas seperti Calhanoglu untuk memberikan umpan kepada Darmian, namun perbedaannya adalah ketika dia mengejar lawan hingga ke wilayahnya sendiri. Tutup mantan pemain Inter tersebut. Mantan CEO Inter Milan, Ernesto Pellegrini merasa yakin harga jual Kapten Lautaro Martinez saat ini tidak kurang dari 150 juta euro. Dalam sesi wawancara dengan Rai Radio Italia, Pellegrini melontarkan pujian tinggi kepada striker asal Argentina tersebut yang kini menjadi pemain paling berharga di Inter. Manajemen klub sejatinya tidak ingin menjual Lautaro, mengingat peran penting sang pemain bagi skuad Inter semakin meningkat dari musim ke musim. Sementara itu, sang striker telah memberikan indikasi ingin bertahan di Inter dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, dalam sepak bola apapun bisa terjadi dan selalu ada kemungkinan penjualan pemain top. Inter tentunya memiliki patokan harga untuk Lautaro, meski hal itu hanya ada dalam benak mereka. Menurut saya, 150 juta euro adalah jumlah yang wajar untuk seorang pemain yang masih muda dan memiliki masa depan cerah di depannya, ujar Pellegrini tentang Lautaro. Hal itu mempertimbangkan kualitas atletik dan pribadinya, serta ketajaman instingnya dalam mencetak gol. Pellegrini juga memuji performa skuad asuhan Simone Inzaghi secara keseluruhan. Inter terlihat sangat bagus bagi saya, di mana mereka adalah tim terlengkap di Liga dan saya yakin mereka akan melakukannya dengan baik. Mereka kuat bukan hanya dari segi para pemain starternya, tetapi juga dalam hal pemain cadangan. Marotta melakukannya dengan sangat baik seperti biasa, dengan menjual Onana di musim panas untuk membiayai jendela transfer guna membangun skuad yang kompetitif, tutup Pellegrini. Inter Milan, sukses meraih kemenangan 2-1 saat bertandang ke markas Atalanta di Gewiss Stadium pada laga pekan ke-11 Serie A. Kemenangan tersebut membuat Nerazzurri mempertajam rekor tandang mereka tidak hanya di Serie A, tetapi juga di Eropa dengan meraih 5 kemenangan dari 5 laga dan hanya menderita 1 kebobolan gol.
Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, hanya tim Bundesliga Hoffenheim yang mengumpulkan hasil yang sama dengan Inter di 5 laga tandang yakni 15 poin. Namun Inter lebih unggul dari tim Bundesliga tersebut dalam hal jumlah selisih gol. Klub top Eropa lainnya seperti Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, OGC Nice dan Girona masing-masing sudah mencatatkan satu hasil imbang di laga tandang. Sementara itu, Tottenham dan PSG meraih 2 kali imbang, kemudian Manchester City bahkan menderita 2 kekalahan di laga tandang mereka sejauh musim ini. Sedangkan raksasa Spanyol, Real Madrid mencatatkan 1 hasil imbang dan menderita 1 kekalahan di laga away. Inter Milan, untuk sementara harus kehilangan bek andalannya Benjamin Pavard karena cedera saat mengalahkan Atalanta pada laga kemarin. Dengan absennya Pavard, tentu akan memberikan kesempatan pada bek muda Jan Bisek untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Total waktu bermain bek berusia 22 tahun itu hanya sekitar 10 menit hingga awal November. Dengan demikian, ada beberapa ide untuk meminjamkannya pada jendela transfer Januari demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Namun, Bisek kini akan diberi kesempatan lebih banyak tampil untuk Inter setelah Pavard mengalami cedera lutut. Pavard diperkirakan absen hingga akhir tahun ini, sementara Inter punya jadwal yang sangat padat, di mana mereka akan bermain 2 kali dalam seminggu antara Serie A dan Liga Champions. Oleh karena itu, perlu adanya rotasi skuad dalam setiap pertandingan Inter. Dengan absennya Pavard untuk saat ini, maka peran Bisek akan menjadi lebih dibutuhkan setidaknya sebagai pemain pengganti. Inter Milan telah mendapatkan kabar baik terkait kondisi striker mereka Marko Arnautovic yang telah pulih dari cedera jelang laga melawan RB Salzburg di Liga Champions. Seperti diketahui, Arnautovic sudah absen sejak September lalu dan telah melewatkan 8 pertandingan Inter di semua kompetisi. Menurut FC Internews, striker asal Australia itu mengalami cedera paha saat melawan Empoli di pekan kelima Serie A pada 24 September. Tetapi kini dirinya telah pulih sepenuhnya, dan telah mampu menyelesaikan seluruh sesi latihan Inter yang terakhir. Dengan pulihnya Arnautovic tentunya akan menjadi tambahan penting untuk lini serang Inter dalam pertandingan grup Liga Champions menghadapi Salzburg pada Kamis dini hari. Kemenangan di laga tersebut nantinya akan memastikan Inter lolos ke fase 16 besar meskipun masih ada 2 laga tersisa. Pasukan Simone Inzaghi saat ini mengoleksi 7 poin dari 3 laga, sama dengan Real Sociedad yang memimpin grup D. Sementara RB Salzburg baru meraih 3 poin di posisi ketiga, dan Benfica yang sama sekali belum meraih 1 poin pun berada di dasar klasemen. Pertandingan Serie A melawan tim seperti Juventus dan Napoli, akan memiliki peran penting dalam menentukan apakah Inter Milan dapat terus berusaha meraih gelar juara. Menurut FC Internews, sejauh musim ini pasukan Simone Inzaghi telah memiliki tanda-tanda yang cukup positif mengenai upaya untuk memenangkan kembali gelar Serie A. Meski terdapat beberapa kesalahan besar, namun Inter telah menunjukkan bahwa mereka mampu meraih 3 poin dari minggu ke minggu. Inter secara umum telah memberikan hasil yang baik dalam laga-laga besar, dengan kemenangan telak 5-1 atas AC Milan tentu menjadi hasil yang luar biasa. Dan akhir pekan ini, Nerazzurri sukses melanjutkan tren tersebut dengan mengalahkan Atalanta setelah sebelumnya membekuk tim seperti Fiorentina dan Roma. Dibandingkan 2 musim terakhir, maka hal ini merupakan awal yang lebih bagus untuk pasukan Simone Inzaghi. Kemudian akhir pekan depan, Inter akan menyambut jeda internasional bulan November dengan menjamu Frosinone. Itu adalah satu pertandingan lagi di mana mereka bisa mengincar 3 poin melawan tim kecil. Namun setelah jeda, ada ujian berbeda yang menanti Inter yakni bertandang ke Juventus dan Napoli. Ini bisa menjadi salah satu momen paling krusial bagi Inter, di mana Bianconeri semakin terlihat seperti rival utama Nerazzurri dalam persaingan meraih gelar Serie A. Seperti halnya Juventus, Napoli memang bukanlah tim yang sama seperti musim lalu ketika mereka merebut gelar juara. Tetapi Partenopei masih menjadi salah satu tim paling tangguh di Serie A. Jika Inter bisa meraih 6 poin, atau bahkan 4 poin dari 2 pertandingan tersebut, maka mereka telah benar-benar membangun platform bagi diri mereka sendiri.
Kemenangan seperti kemarin melawan Atalanta telah membangun kredibilitas Scudetto yang sangat kuat. Akan tetapi mengalahkan Juventus dan Napoli tampak lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi Inter.